Selamat pagi anak kelas 4 yang hebat-hebat semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, tentunya kita masih dalam keadaan yang sehat ya. Karena Tuhan Yesus sudah luar biasa buat kita semua. Sampai saat ini kita diberi kesehatan. Oke, hari ini kita ketemu lagi di tema 4F. Di subtema 3 tentang giat berusaha meraih cita-cita. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 3 dan 4. Bagaimana anak-anak, kalian sudah siap? Oke, di pembelajaran 3 dan 4, yang pertama kita akan membahas tentang PPKN. Kita akan membahas mengenal keragaman tempat ibadah di Indonesia dan menuliskan hari besar keagamaan. Nah, di Indonesia itu ada beberapa agama dan ada beberapa tempat ibadah. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita akan melihat penjelasan berikut ini. Keragaman agama dan tempat ibadah. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadah masing-masing. Bentuk tempat ibadah setiap agama juga memiliki ciri yang khas. Mari kita pelajari tempat-tempat ibadah di Indonesia berikut. Yang pertama adalah masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Ciri khas masjid biasanya terletak pada bagian atapnya. Masjid sering dihiasi dengan kaligrafi. Gereja Katolik. Gereja Katolik adalah tempat ibadah umat Katolik. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti misa ekaristi biasa dilakukan umat Katolik di gereja tersebut. Ciri khas gereja Katolik adalah menggunakan salib dan patung Yesus. Selain itu, ada juga patung-patung orang suci seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Gereja Kristen. Gereja Kristen adalah tempat ibadah umat Kristen. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kebaktian biasa dilakukan umat Kristen di gereja tersebut. Ciri khas gereja Kristen adalah salib berupa palang tanpa patung Yesus. Bangunan gereja tradisional seringkali memiliki sebuah menara atau kubah. Selanjutnya adalah pura. Pura adalah tempat ibadah agama Hindu di Indonesia. Pura dirancang sebagai tempat ibadah di udara terbuka yang terdiri atas beberapa lingkungan yang dikelilingi tembok. Ciri khas pura adalah pelinggih Meru, yaitu menara dengan atap bersusun tinggi yang menyerupai pagoda. Terdapat beberapa jenis pura yang berfungsi khusus untuk menggelar beberapa ritual keagamaan Hindu. Wihara. Wihara adalah tempat ibadah agama Buddha. Wihara juga bisa disebut kuil. Wihara digunakan untuk melakukan segala macam bentuk upacara keagamaan. Di dalam wihara terdapat satu atau lebih ruangan untuk penempatan altar. Bentuk bangunan dan warna wihara biasanya hampir sama dengan kelenteng. Berikutnya adalah kelenteng. Kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut agama Konghucu di Indonesia. Bangunan kelenteng umumnya bernuansa arsitektur Tionghoa. Bangunan biasanya didominasi warna merah dan kuning.
Berikut adalah perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. Yang pertama, menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Hari besar keagamaan. Berikut ini adalah hari-hari besar keagamaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Hari besar keagamaannya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Yang kedua, agama Kristen. Hari besar keagamaannya Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya, agama Katolik. Hari besar keagamaannya Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Berikutnya agama Hindu. Hari besar keagamaannya Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Agama Buddha. Hari besar keagamaannya Waisak, Asada, dan Katina. Selanjutnya, agama Konghucu. Hari besar keagamaannya Imlek dan Cap Gomeh. Setiap hari besar keagamaan memiliki makna tersendiri bagi umat yang merayakannya. Setiap umat beragama harus saling menghargai keragaman hari besar keagamaan. Tujuan perayaan hari besar keagamaan. Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan oleh umat Islam. Tujuan Hari Raya Idul Fitri adalah merayakan keberhasilan melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, sehingga kembali suci pada hari tersebut. Selanjutnya, Hari Raya Natal yang dirayakan oleh umat Kristen dan Katolik. Tujuan perayaan ini adalah untuk memperingati kelahiran Isa Al-Masih. Yang ketiga, Hari Raya Nyepi yang dirayakan oleh umat Hindu. Tujuan perayaan ini adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan Buana Alit atau alam manusia dan Buana Agung atau alam semesta. Yang keempat, Hari Raya Waisak yang dirayakan oleh umat Buddha. Tujuan perayaan ini adalah merayakan 3 perayaan penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Kemudian, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Yang kelima, Tahun Baru Imlek yang dirayakan umat Konghucu. Tujuan perayaan ini adalah ungkapan rasa syukur dan harapan agar rezeki melimpah di masa yang akan datang. Selain itu, perayaan ini juga digunakan sebagai sarana berkumpul bersama keluarga. Nah, di penjelasan tadi, kalian perhatikan bahwa tadi itu sudah dijelaskan ada beberapa agama yang ada di Indonesia, serta hari besar keagamaan dan tujuan dari perayaan agama tersebut. Nah, sekarang kalian bisa buka buku kalian di halaman 101 ya. Di 101 dan 102 itu ada tugas buat kalian. Ya, di buku kalian itu kalian disuruh menuliskan nama hari besar keagamaan, agama yang dirayakan dan tujuan perayaan. Kalian bisa putar tadi penjelasan tadi untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, kalian bisa tuliskan di buku kalian. Ya. Selamat mengerjakan. Ada
4 kolom di situ di halaman 101 dan 102. Kalian bisa kerjakan di buku tersebut. Nah, setelah ini kita akan masuk ke IPS, yaitu mengetahui persebaran sumber daya alam hayati di Indonesia dan menjelaskan barang tambang yang ada di Indonesia. Nah, kita sudah mengenal tentang sumber daya alam hayati di pembelajaran kemarin, bahwa sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari flora dan fauna atau berasal dari tumbuhan dan hewan. Ya. Jadi, sebagian besar kepulauan di Indonesia itu memang dikaruniai sumber daya alam yang amat beragam dan sangat banyak jumlahnya. Sumber daya alam itu bisa terdiri dari sumber daya alam hayati dan non-hayati. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap pulau memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan kondisi alam. Berikut penyebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Yang pertama, persebaran hasil pertanian. Padi dan beras dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian, jagung persebarannya Jawa Tengah, yaitu daerah Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Kemudian Jawa Timur di Madura, dan Sulawesi di daerah Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Persebaran ubi kayu atau singkong. Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah di daerah Wonogiri, dan Yogyakarta di daerah Wonosari. Selanjutnya kacang tanah, yaitu dari Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, yaitu di Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati. Jawa Barat di daerah Cirebon, kemudian Bali, dan Nusa Tenggara Barat di daerah Lombok. Yang kedua, persebaran hasil perkebunan. Hasil perkebunan teh, daerah persebarannya Jawa Barat, yaitu di daerah Bogor, Sukabumi, dan Garut. Kemudian Jawa Tengah di daerah Pegunungan Dieng, Wonosobo, Temanggung, dan Pekalongan. Kemudian Sumatera Utara, yaitu di Pemantang Siantar, dan Sumatera Barat. Selanjutnya kopi. Kopi daerah persebarannya di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian karet. Karet daerah persebarannya Aceh, yaitu di Tanah Gayo, Alas, kemudian di Sumatera Utara, Kisaran, dan Deli Serdang. Selanjutnya Bengkulu, Jawa, dan Kalimantan Selatan di Pegunungan Meratus. Berikutnya kelapa atau kopra. Daerahnya di Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Kemudian hasil perkebunan coklat. Daerah persebarannya Jawa Tengah, yaitu di daerah Salatiga dan Sulawesi Tenggara. Kemudian pala, daerah persebarannya Jawa Barat dan Maluku. Selanjutnya cengkeh. Cengkeh dari Aceh, Sumatera Utara, Tapanuli, kemudian Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah di daerah Banyumas, Sulawesi Utara, dan Maluku. Selanjutnya, lada, daerah persebarannya Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Kemudian tembakau. Tembakau yaitu dari Sumatera dan Jawa. Yang ketiga, persebaran hasil kehutanan. Kayu keruing, kayu meranti, dan kayu damar terutama dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sedangkan kayu cendana dari Nusa Tenggara Timur. Rotan
dari Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Yang keempat, persebaran hasil peternakan dan perikanan. Ternak sapi yaitu dari daerah Sumatera, Jawa, Madura, Bali, NTB yaitu di Lombok dan Sumbawa. Kemudian ternak kuda di NTT, tepatnya di Pulau Sumba dan Sumatera Barat. Kemudian budidaya udang dan ikan bandeng yaitu di pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Selanjutnya, tiram dan mutiara dari Bali, Maluku, dan Papua. Ayo perhatikan peta persebaran hasil bumi dan laut Indonesia berikut ini. Penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Berikut penyebaran tambang di Indonesia. Yang pertama, minyak bumi. Daerah penghasil minyak bumi yaitu Aceh, Riau, tepatnya di Pekanbaru dan Dumai, kemudian Bangka Belitung, Sumatera Selatan di Muara Enim, Jawa Barat di Majalengka, Jatibarang, Jawa Tengah, Cepu dan Cilacap, Kalimantan Utara, Pulau Tarakan dan Pulau Bunyu, dan Kalimantan Selatan di Balikpapan, kemudian Sorong. Yang kedua, batu bara. Daerah penghasil batu bara yaitu di Sumatera Barat, tepatnya di daerah Ombilin dan Sawah Lunto. Kemudian di Sumatera Selatan, di daerah Bukit Asam dan Tanjung Enim. Selanjutnya di Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Kota Baru atau Pulau Laut. Kemudian Sulawesi Selatan, di Makassar. Selanjutnya Papua Barat di Klamono. Yang ketiga, timah. Daerah penghasil timah yaitu Pulau Bangka di Sungai Liat, Pulau Belitung di Manggara, dan Pulau Singkep di Dabo. Selanjutnya, emas. Daerah penghasil emas yaitu di Aceh, tepatnya di Melabuh, kemudian di Riau, Logos, Bengkulu, Rejang Lebong. Selanjutnya di Jawa Barat, tepatnya di daerah Cikoto dan Pongkor. Berikutnya di Kalimantan Barat, tepatnya di Sambas, dan di Papua, yaitu di daerah Timika. Ayo perhatikan peta hasil tambang di Indonesia berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia, penekanan dalam deklamasi puisi, menuliskan makna dan membaca puisi. Oke, di sini Miss Devi akan menjelaskan beberapa penjelasan ya. Coba kalian perhatikan. Penekanan saat mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik dan matang. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberi penekanan pada saat mendeklamasikannya. Ayo perhatikan puisi berikut ini. Kita akan berlatih memberikan penekanan pada bait puisi berikut. Kalimat yang berwarna merah merupakan penekanan dalam puisi. Fungsinya agar makna puisi ini tersampaikan kepada pendengar. Ayo simaklah puisi berikut. Tak ada waktu yang kusia-siakan. Tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian, menjadi pahlawan cendekia, mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah.
menjadikan kebanggaan untuk Indonesia. Mendeklamasikan puisi. Ayo ingat kembali langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat mendeklamasikan puisi. Mulai dari isi puisi, tanda jeda, intonasi, lafal, tempo, irama, hingga mimik atau ekspresi. Hal tersebut perlu kamu perhatikan agar pendengar dapat mengerti dengan puisi yang kamu deklamasikan. Oke, sekarang kita akan membahas buku tema kita ya. Kalian bisa siapkan dulu buku tema 4F. Kita buka di halaman 92. Di situ ada sebuah bacaan yang berjudul tentang Tekad Kuat Herawati Diah. Kita akan membaca bersama-sama. Nama Herawati Diah bisa jadi hanya dikenal segelintir lapisan masyarakat saja. Padahal kiprah beliau sebagai tokoh pers nasional sangat luar biasa. Beliau meninggal dunia di usia yang ke-99 dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Herawati Diah dikenal sebagai sosok wartawan yang memiliki tekad dan semangat yang kuat. Herawati Diah mulai menekuni profesi wartawan sejak tahun 1940-an. Sebelum itu, Herawati Diah aktif dalam berbagai organisasi pelajar dan wanita sejak zaman kolonial hingga zaman kemerdekaan. Beliau sempat bekerja di Departemen Luar Negeri pada tahun 1945 sampai 1946 dan merupakan wanita Indonesia pertama yang lulus dari universitas di Amerika Serikat pada tahun 1941. Ibu Diah, demikian beliau biasa disebut, termasuk salah seorang pekerja di Jawaran Radio Jepang, Hoso Kyoko, yang berada di bawah pengawasan militer Jepang. Ia bertugas di program bahasa Inggris untuk keperluan propaganda penguasa Jepang. Hoso Kyoko ini kelak menjadi cikal bakal RRI atau Radio Republik Indonesia. Ia mengemukakan bahwa sebenarnya ia terpaksa bekerja di sana. Hal itu disebabkan oleh sepulangnya dari Amerika, ia merasa namanya masuk dalam daftar orang yang diawasi oleh pemerintah Jepang. Akan tetapi ia merasakan hikmah besar di balik itu. Dengan berada di sana, ia memiliki banyak akses internasional dan internal Jepang yang dapat ia berikan kepada teman-teman pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Ibu Diah menjadi penerjemah teks proklamasi Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Setelah itu ia menyampaikan kepada rekan-rekan wartawan dari negara asing lainnya, meskipun dengan perasaan was-was saat itu. Naskah proklamasi itu diperoleh langsung dari tokoh wartawan serba bisa Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah. Pada saat perumusan teks proklamasi, BM Diah dengan segera mengambil teks tersebut untuk kemudian memperbanyak dan mengedarkannya. BM Diah sendiri merupakan suami dari Ibu Diah dan dikenal sebagai tokoh yang memiliki nasionalisme tinggi. Tak cukup sampai di sana, pada bulan Oktober 1954, Ibu Diah memimpin harian Indonesia Observer bersama dengan suaminya. Mereka mengampanyekan aspirasi kemerdekaan Republik Indonesia dan negara-negara yang masih terjajah lainnya melalui KAA atau Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung, di Jawa Barat. Indonesia Observer adalah media mitra penyelenggara sekaligus konferensi bagi peserta KAA pada tahun 1955. Kini peraih bintang Mahaputra tahun 1978 itu telah tiada. Namun, semangat dan tekadnya yang kuat selalu dapat kita jadikan contoh dalam keseharian kita. Nah, setelah kita membaca bacaan tersebut, di bawahnya di halaman 93 itu kita ada beberapa pertanyaan, kita akan jawab bersama-sama. Kalian bisa menuliskan jawaban kalian di buku tersebut ya, di halaman 93. Oke, pertanyaan yang pertama.
Apakah profesi yang dijalani Ibu Herawati Dia? Ya, profesi beliau adalah sebagai wartawan. Pertanyaan kedua, apakah sikap-sikap yang diterapkan Ibu Herawati Dia dalam mencapai cita-citanya? Yaitu sikap beliau adalah memiliki tekad dan semangat yang kuat. Pertanyaan ketiga, menurutmu halangan apa saja yang harus dihadapi Ibu Herawati Dia selama menjalani profesinya? Nah, ketika namanya masuk dalam daftar orang yang diawasi oleh pemerintah Jepang, karena beliau merupakan salah satu orang yang pulang dari Amerika. Pertanyaan keempat, prestasi apa yang telah diraih Ibu Herawati Dia? Ya, beliau meraih bintang Mahaputra pada tahun 1978. Pertanyaan terakhir, kelima, apakah kamu juga ingin menjadi wartawan seperti Ibu Herawati Dia? Ya, jelaskan alasanmu, karena beliau memiliki semangat dan tekad yang kuat dalam meraih cita-citanya. Oke, itu di halaman 93. Sekarang kita bisa buka buku kita, buku tema 4F di halaman 98. Di situ ada sebuah puisi, ya. Puisi dengan ada sebuah bacaan sebelum puisi ya. Kita masuk ke bacaan yang berikutnya di halaman 98 itu ada Guru Sekolah Rimba. Nah, tahukah kamu film yang berjudul Sekolah Rimba? Film Sekolah Rimba diangkat berdasarkan pengalaman seorang guru yang mengajar suku anak dalam di pedalaman Jambi. Jambi ini ada di Sumatera ya. Beliau adalah Saur Marlina Manurung atau lebih dikenal dengan Butet Manurung. Pada tahun 1999, Butet Manurung memutuskan untuk menjadi relawan pendidikan salah satu lembaga masyarakat. Ia mengabdikan dirinya mengajar membaca, menulis, dan berhitung atau kalistung kepada anak-anak masyarakat suku anak dalam atau orang rimba yang tinggal di Taman Nasional Bukit 12 Jambi. Walaupun awalnya mendapat penolakan, Butet Manurung tetap semangat dan tidak putus asa untuk meyakinkan masyarakat tersebut akan pentingnya pendidikan. Sekolah rimba yang ia bangun tidak permanen. Tidak permanen itu berpindah-pindah ya. Hal ini disesuaikan dengan kehidupan orang rimba yang bersifat nomaden atau berpindah-pindah tempat. Metode mengajar yang ia terapkan pun berbeda dengan metode mengajar pada umumnya. Tidak hanya mengajari kalistung, Butet juga mengajarkan pengetahuan tentang dunia luar dan pengenalan organisasi. Berkat perjuangan tersebut, kini masyarakat suku anak dalam lebih teliti dalam proses jual beli dan membaca. Nah, sekarang kita masuk ke puisi yang berjudul Guru. Berdiri di depan kelas dengan penuh percaya diri, menyampaikan pengetahuan dengan jelas demi masa depan generasi penerus bangsa. Guru memberikanku banyak ilmu, mengajarkanku berbagai hal baru yang sebelumnya tak pernah ku tahu. Melihatmu mengajar sepenuh hati, memberi seluruh ilmu tanpa pandang suku, membuatku berharap suatu hari nanti ku bisa menjadi sepertimu guruku. Sungguh besar jasamu, tak terkirakan jika tanpamu. Semoga akan muncul generasi baru yang bersedia memberikan berbagai ilmu sepertimu. Nah, dari puisi tersebut maka makna ya yang kita dapatkan dari puisi tersebut adalah ucapan terima kasih atas semua jasa dan ilmu yang telah diberikan untuk bisa mendidik murid-murid menjadi pintar dan berharap akan bisa menjadi seperti seorang guru. Nah, makna puisi ini kalian bisa menuliskannya di buku kalian di halaman 100 ya. Tentang tuliskan makna puisi tersebut, kalian bisa menuliskan jawaban ini di buku kalian di halaman 100. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal Ayo Berlatih di halaman 97 dan 103. Ya. Jadi pelajaran hari ini sudah selesai. Tugas kalian mengerjakan soal berarti halaman 97 dan 103. Jangan lupa dikerjakan ya sebisa kalian dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahasnya bersama-sama.
Oke, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Mesti ucapkan terima kasih buat perhatian kalian. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jaga kesehatan. Bye-bye, God bless you.